Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Putri dengan NIM 19081011118 dari kelas PAIC semester 6. Video pembelajaran mengenai perilaku taat, berkompetensi dalam kebaikan, dan juga etos kerja saya buat atau saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Afandi, MAG. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sudah pada makan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu di sini akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nisa Haryani, Hadir. Citra Lydia, Hadir. Salsabila, Hadir. Aliyah Melani, Hadir. Cynthia. Nggak berangkat sakit. Sakit. Ada suratnya? Ada. Kemudian Ana Aziza. Hadir. Oke, alhamdulillah pada hari ini yang nggak berangkat cuma satu ya. Cynthia itu sakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doakan Cynthia terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjut membaca surah Al-Fatihah untuk kesembuhan Cynthia, kemudian dilanjut doa mau belajar ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Jadi untuk materi pertemuan hari ini mengenai perilaku taat aturan, kemudian berkompetensi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Nah, jadi di sini kan Al-Quran merupakan sumber utama dalam Islam, pedoman untuk umat Islam. Nah, di dalamnya terdapat perintah-perintah untuk umat Islam gitu ya. Kita sebagai orang-orang Muslim. Nah, kemudian di sini perintah apa saja yang terdapat? Salah satunya seperti yang akan kita bahas, yaitu mengenai berkompetensi dalam kebaikan. Itu ada surat Al-Maidah ayat 48, kemudian taat aturan surah An-Nisa ayat 59, dan juga etos kerja surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama dulu kita akan membaca surah An-Nisa ya, mengenai taat aturan. Kita baca bareng-bareng, kemudian salah satu dari kalian membacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yuk, siapa yang mau baca artinya? Ya, Citra. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu bermain kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Ya, jadi perintah apa yang terkandung dalam surat An-Nisa? Nah, di sini surat An-Nisa itu memerintahkan bahwasanya kita itu jika berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kita akan kembalikan kepada Allah atau juga Al-Quran, kalamullah ya. Kemudian juga selain kepada Al-Quran, jika berbeda pendapat, kita kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Nah, kemudian beriman kepada Allah dan hari kemudian ya, itu lebih utama. Nah, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kemudian itu kan mengenai taat aturan. Nah, contoh berikan coba. Di sini ada yang tahu nggak sih taat aturan? Coba di lingkungan sekolah. Ya, coba kamu apa? Taat aturan di lingkungan sekolah itu mengikuti pembelajaran dengan tertib, mengikuti upacara, menghormati guru, dan menjaga kebersihan. Nah, ya, jadi taat aturan bisa kita amalkan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan sekolah, seperti mengikuti upacara, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, terus juga apalagi tadi ya, mengikuti pelajaran ya, itu sebagai contoh perilaku taat aturan. Kemudian ada di oh ya, coba ada nggak sih taat aturan di lingkungan ini masyarakat? Ada. Apa? Siapa yang mau? Sopan kepada orang yang lebih tua, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, itu adalah contoh taat aturan di lingkungan masyarakat, menghormati atau sopan terhadap orang tua, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, seperti kita bekerja bakti atau gotong royong dalam menguras selokan gitu kan. Berarti itu juga kan taat aturan. Nah, itu kan taat aturan yang tidak tertulis karena sebagai norma dalam masyarakat kayak gitu. Kemudian sudah paham belum ini mengenai taat aturan? Sudah. Kita lanjut ya, mengenai ayat Al-Quran perintah tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu surat Al-Maidah. Sudah? Coba dibuka Al-Maidah. Sudah. Coba kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan
Bisa. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 5, surat kelima ayat 48. Ya, jadi dalam surat Al-Maidah ini mengandung perintah bahwasanya maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, yaitu fastabiqul khairat. Nah, tentunya setiap muslim itu menginginkan hidup bahagia di akhirat. Nah, dengan apa sih hidup cara agar kelak kita hidup di akhirat itu bahagia? Dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, contohnya apa aja sih? Coba dalam beribadah ada nggak sih contohnya berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada. Apa tuh? Ada sholat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan membaca salawat. Ya, betul. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan dalam hal beribadah ini bisa kita lakukan dengan cara menjalankan puasa sunnah, kemudian menjalankan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk rasa kita ingin merasa kehidupan kita di akhirat itu menjadi lebih baik, bahagia gitu. Jadi di sana kita tidak kesusahan, berarti kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu sholat sunnah, mengerjakan perbuatan yang lainnya ya. Gitu. Kemudian ada nggak sih di lingkungan antar sesama manusia gitu berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada nggak? Ada. Coba apa? Adalah membantu orang yang sedang terkena musibah dan memberi nasihat. Ya, jadi contohnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan dalam lingkungan masyarakat atau dalam antar sesama manusia ialah memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan. Seperti apa? Seperti orang tua yang membawa kayu ya habis mengumpulkan kayu buat bahan bakar ya buat masak. Nah, kita lihat tuh ada orang tua yang membawa kayu itu, otomatis kita yang memiliki rasa ingin hidup bahagia di akhirat, berarti kita harus membantunya ya. Berarti itu termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga apa tadi satunya? Memberi nasihat. Ya, memberi nasihat. Gimana sih berlomba-lomba dalam kebaikan tapi dalam bentuk nasihat? Gimana? Coba, ada yang tahu? Itu kan termasuk memberi nasihat itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi gimana tuh? Ada yang tahu? Nah, jadi gini, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bentuk memberi nasihat. Jadi gini, contohnya ada orang atau teman kita yang melanggar aturan sekolah, yaitu membuang sampah sembarangan. Jadi abis makan langsung buang di mana aja, di kelas, di teras sekolah gitu. Nah, itu kita bisa mendapatkan amal atau berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bentuk nasihat. Jadi gini, kamu kalau buang sampah gitu harusnya di tempat sampah, jangan sembarangan. Nah, ini termasuk melanggar aturan kayak gitu. Nah, itu kan baik, niat kita baik kan memberikan nasihat. Nah, itu berarti bisa juga dikategorikan sebagai berlomba-lomba dalam kebaikan kayak gitu. Gimana, ada yang kurang paham mau ditanyakan atau gimana? Lanjut. Nah, kemudian Quran surat yang terakhir mengenai etos kerja yang terdapat pada Quran surat Taubah 105 ya. Nah, coba kita baca bareng-bareng terlebih dahulu ya. Yuk, 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Ayo, siapa yang mau baca artinya? Dari sini nih, belum nih? Kayaknya dari sini dulu. Coba dari sini. Siapa? Ya. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah surat 29 ayat 105. Jadi dalam surat At-Taubah 105 ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap muslim harus melakukan kerja keras atau etos kerja, ya. Etos kerja. Nah, apa saja sih contohnya? Ada yang tahu? Coba dalam menuntut ilmu ada nggak sih etos kerja? Ada. Apa coba? Rajin membaca dan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Ya, jadi etos kerja dalam menuntut ilmu itu ialah rajin membaca buku pelajaran. Jadi esok hari kita akan belajar materi tentang ini, berarti malamnya kita baca dulu. Nah, itu sebagai sikap atau tindakan kita dalam menuntut ilmu, yaitu etos kerja. Jadi kerja keras gitu. Gimana sih cara orang menuntut ilmu tuh? Berarti kan harus rajin membaca gitu, belajar gitu sebelumnya atau sesudahnya juga pelajaran yang udah diajarkan oleh guru. Nah, kita ulangi lagi, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa etos kerja. Kemudian satu lagi apa? Beribadah. Ya, dalam hal beribadah apa aja coba, ada nggak sih? Melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu, melaksanakan puasa Ramadan. Ya, jadi etos kerja dalam hal beribadah bisa kita lakukan dengan sholat 5 waktu itu tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa kita kerja keras dalam hal apa? Dalam mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak itu. Terus ya, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan beberapa video mengenai materi yang kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Sebelumnya, Alma, belum datang, Bu. Andi, izin Bu. Adila, Adi dong Bu. Adi, saya Bu. Sarah, Keisha, Sarah, belum datang. Sudah, saya kan pakai dalam hal yang sama. Sekarang aja ya, siap Bu. In the morning, pop shells for a living, and baby gon' smell blood trail. Every Ada yang maju, ada yang naik. lagi pulang. Belajar gimana Bu? Lebih banyak kan lebih asik. Kemudian ada video yang kedua nih, nanti coba kalian simak lagi ya. أنشر وحل الكلام زينوا دين
isinya tentang apa? Membantu orang yang membutuhkan bantuan, membuang sampah pada tempatnya, Ya, berarti itu mengenai materi apa? berkompetensi dalam kebaikan. Ya, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga nih video yang terakhir, video yang ketiga. Coba kalian simak ya. Sudah 1 bulan kamu kerja di sini. Nah, ini gaji pokok kamu karena kinerja kamu sudah sangat bagus. Bahkan kamu sudah melebihi kinerja karyawan saya yang lama. Dan ini saya dapatkan gaji bonus buat kamu supaya kamu dapat bekerja lebih giat lagi. Sekarang Pak, Iya. terima kasih banyak ya Pak. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu Pak. Nah, video yang terakhir ini, coba siapa yang mau menyimpulkan isi dari video ketiga ini? Dari sini, ada nggak? Kamu? Ya, coba. Disiplin dalam bekerja Ya, dan melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. ya. Jadi video yang ketiga ini menjelaskan tentang etos kerja di lingkungan pekerjaan, seperti disiplin dalam bekerja, bisa dengan tepat waktu dalam masuk kerja gitu ya. Kemudian juga bisa menjalankan pekerjaannya itu dengan ikhlas gitu, dengan penuh rasa tanggung jawab seperti itu. Oke, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu di sini akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Jadi gini, ice breakingnya itu ada judulnya gini: gajah, semut, cacing sama ular. Jadi gajah sama semut, terus cacing sama ular. Kalau gajah itu gimana sih? Bentuknya gajah besar. Jadi kalau gajah besar tangannya, gajah besar. Semut kecil. Ya, gini bisa. Gimana? Gini aja lah, kecil. Supaya besar, kecil. Kalau cacing pendek. Cacing itu pendek. Kalau ular panjang. Tapi itu kan secara faktanya ya, kalau ular itu pasti lebih panjang daripada cacing. Nah, kemudian gajah juga lebih besar daripada semut. Itu faktanya. Nah, coba kita dibalik. Jadi kalau gajah itu ngomongnya besar tapi gerakannya kecil. Gajah besar gitu. Ya? Ngerti nggak? Nah, Ya. Sama buat ketiga hewan itu juga. Jadi kalau semut kecil. Ya, coba praktek supaya ini salah. Coba gajah besar. Kebalikannya lah, faktanya besar. Coba kita dibalik kecil gitu. Coba gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Nah, kalau cacing pendek. pendek. Cacing pendek. Ular panjang. Nah, gitu. Ngerti nggak? Iya. Udah ngerti? Nah, Coba kita langsung mulai aja ya kalau udah ngerti. Langsung. Bareng-bareng nih. Gajah besar. Iya. Terus kalau cacing panjang. cacing pendek. Ibu lihat cacing pendek, cuma dia gininya salah ya, supaya refresh dulu otaknya, jangan mumet. Tuh, yuk langsung, Yuk. coba bareng-bareng. Gajah Besar. kemudian semut Kecil. semut kecil panjang-panjang. Nah, semut itu kecil. Kemudian cacing Pendek. Cacing Pendek. ular Panjang. apa bisa? Ya baru jelek-jelek. Gajah Besar. semut Kecil. dia yang paling nyangkut. Coba saya tunjuk ya. Cacing ya, ular
kan? Gajah besar. Gimana? Udah refresh belum? Udah. Ya, kalau udah kita lanjut ya. Lanjut. Jadi di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Berhubung di sini siswanya sedikit, jadi Ibu bagi 2 kelompok saja ya. Ada berempat, berarti 2 kelompok, satu kelompoknya 2 orang ya. Jadi tugasnya masing-masing kelompok itu nanti berdiskusi mengenai kandungan surah An-Nisa. Ya, itu untuk kelompok pertama. Nah, untuk kelompok kedua itu berdiskusi kandungan surah Al-Maidah atau enggak At-Taubah aja ya. Jadi untuk Al-Maidahnya kita ini dulu. Yuk, coba. Oh, gini, ini untuk kelompok pertama ya. Kelompok pertama ini sama ini. Coba. Mana? Duduknya, iya. Kamu kelompok 2, kamu sama ini ya. Oh. Ya, Nenek. Kamu dewa. Udah. Nah, ya, ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 2. Kelompok 1 tentang surat An-Nisa, kandungan surat An-Nisa, dan kelompok 2 surat Al-Taubah ayat 105 ya. Coba nanti kalian berdiskusi apa sih kandungan dari surat masing-masing yang dijelaskan itu ya. Yuk coba mulai diskusinya. Nanti ini ya, nanti salah satu dari kelompoknya setelah diskusi ini presentasi apa sih isi kandungannya, kandungan surat yang dijelaskan itu ya. Oke, silakan diskusi. Ya, untuk materi terakhir ini nanti Ibu di sini menyediakan tongkat. Jadi gini, nanti kalian itu nyanyi balonku ada 5. Masih inget nggak lagu TK, lagu SD itu? Masih. Ya, nanti kita nyanyi balonku ada 5. Nah, nanti tongkatnya sambil berjalan. Balonku ada 5 gitu ya. Sambil berjalan terus dari sini ke sini. Pokoknya berjalan. Tidak enggak ya, nanti muter tongkatnya sambil nyanyi. Kenapa bilang dor, tongkatnya di mana tuh? Berarti contoh dor, tongkatnya di sini. Berarti nanti siapa namanya? Nisa ini membaca Quran surat yang diperintahkan oleh Ibu, entah An-Nisa, Taubah atau Al-Maidah. Seperti itu, mengerti? Nah, ini harus membacanya itu sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Oke? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Citra, nanti dapat tugas dari Ibu nih. Ternyata masih hafal ya. Tergantung hafal dan berbuat. Ya. Coba Citra baca Quran surah Al-Maidah ayat 8. Yuk. Bismillah. Sesuai ini ya, kaidah tajwid sama makharijul hurufnya. Coba. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya, mengenai pembahasan taat aturan, kemudian berkompetensi dalam kebaikan, dan juga atas kerja beserta contoh-contoh dan juga dalil-dalilnya. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham gitu? Udah paham semua ya? Ya udah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Ya, jadi kali ini Ibu
Ibu akan membagikan soal yang nantinya akan kalian isi ya mengenai penilaian dari KI 3, mulai KI 1, KI 2, KI 3. Ya, nanti kalian isi di sini ada nama, kelas, mau absen nanti diisi masing-masing. Nah, di sini itu ada SS. SS itu apa? SS itu artinya sangat setuju. Kemudian S itu setuju. N itu netral, jadi ikut kemana aja. Terus TS tidak setuju. STS sangat tidak setuju. Nah, kalian contoh yang sesuai perintah yang di sini kayak terbiasa membaca Al-Quran di rumah sebagai upaya apa nih? Menabung pahala di akhirat. Kalian apa? Sangat setuju, setuju kah atau netral, tidak setuju atau sangat tidak setuju? Nanti kalian pilih. Kalian centang satu ya. Kemudian ini untuk di bawahnya juga sama ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk KI 3 ada pilihan ganda dan juga esai. Nanti kalian jawab ya dengan benar. Nih, Ibu bagikan ya. Mama, Nisa, kelas 10. Loh, Bisa Jamaluddin. Ya, silakan diisi.